Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPKP DIY Selasa 27 Oktober 2020 menggelar acara Lumbung Mataraman Expo 2020 di halaman DPKP DIY. Lumbung Mataraman Expo digelar sebagai bentuk ekspos kegiatan Lumbung Mataraman yang sudah dilaksanakan di 4 kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta dalam bentuk pameran dan bazar. Kegiatan Lumbung Mataraman Expo yang digelar secara virtual diikuti oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota di daerah istimewa Yogyakarta dan dihadiri secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK DIY GKR Hemas. Dalam kegiatan tersebut, GKR Hemas berkesempatan melakukan peninjauan pameran dan bazar untuk melihat produk-produk unggulan dari masing-masing kabupaten kota di DIY. Lumbung Mataraman Expo 2020 ini diikuti 40 stand pameran yang terdiri dari kelompok binaan Lumbung Mataraman Kabupaten, Kota, Pasar Mitra Tani, Asosiasi Pasar Tani, Gerai Pangan Lokal, OKPPD DIY, Bulog DIY, dan BPOM DIY. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2017 melalui dana keistimewaan melakukan inisiasi penyediaan pangan dan gizi melalui konsep Lumbung Mataraman. Kegiatan Lumbung Mataraman selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga 2019, telah ditumbuhkan di 36 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten dan kota oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui dana keistimewaan. Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya membangun ketahanan pangan, tetapi harus dilandasi oleh kemandirian dan kedaulatan pangan sebagai ruhnya. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, baik dalam hal menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan keseluruhan subsistem pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan dan gizi. Lumbung Mataraman yang telah diinisiasi sejak tahun 2017 telah menunjukkan hasilnya. Hal tersebut terlihat dari masing-masing produk tanaman yang mempunyai nilai tambah dengan adanya inovasi dalam setiap produk pertanian. Indonesia memiliki beraneka ragam produk makanan lokal. Namun sayang, pangan lokal tersebut belum dimanfaatkan dengan baik dan belum banyak dikonsumsi masyarakat. Untuk itu, kita harus bisa berinovasi untuk mengunggulkan hasil pertanian lokal.
kita ini sebetulnya dengan aneka ragaman makanan yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup membuat kita itu lebih punya ketahanan pangan. Hanya saya suka sedih kok sekarang itu malah justru banyak warga masyarakat yang suka roti dan yang suka mie, ya. Karena nih coba mie ini kan terbuat dari gandum. Gandum ini kita nggak punya. Bagaimana kita bisa mengurangi import dari dari luar negeri? Sebetulnya memang kita harus punya inovasi untuk untuk bisa mengunggulkan pangan kita atau hasil daripada pertanian kita untuk menjadi pangan yang berkhasiat. Lumbung Mataraman Expo 2020 dibuka oleh GKR Hemas. Saya paling senang makanannya dan saya paling suka itu kerak itu ternyata. Dalam pembukaan tersebut, sekaligus dilakukan penyerahan secara simbolis produk pangan lokal hasil olahan kelompok Lumbung Mataraman. 2, 1, ya silakan. 1.000 paket produk pangan lokal diserahkan secara serentak di masing-masing dinas pertanian provinsi dan kabupaten kota secara virtual untuk mempromosikan pentingnya konsumsi pangan lokal yang beraneka ragam. Lumbung Mataraman sebagai ikon baru pertanian berbasis pemanfaatan pekarangan yang sedang dikembangkan di daerah istimewa Yogyakarta melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2020 dengan filosofi nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Ya artinya tanam yang dimakan, makan yang ditanam. Dari falsafah tersebut, diharapkan masyarakat mau menanam tanaman yang bisa dimakan, misalnya sayuran dan buah. Bahkan lahan pekarangan yang kosong bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan atau unggas. Lumbung Mataraman tersebut bertujuan untuk mengatasi persoalan pangan di dalam keluarga. Lumbung Mataraman menika suatu kegiatan yang kita tumbuhkan melalui dana keistimewaan yang harapannya menyediakan kebutuhan pangan dari lingkungan sekitarnya, baik dari sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber vitamin dan mineral. Jadi buah-buahan juga ada di situ. Kemudian tujuannya itu ingin meningkatkan ketercukupan bahan pangan dari apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka tadi seperti slogan mangan opo sik ditandur, nandur opo sik dipangan. Jadi kita tidak usah membeli, bisa menghasilkan dari apa yang mereka upayakan di lingkungannya. Kemudian yang kedua itu juga menyediakan bibit. Jadi harapannya tidak setiap tahun dibantu, ya tidak Pak, setiap tahun dibantu dengan ketersediaan bibit yang ada di masing-masing kelompok. Mereka akan lestari berkelanjutan. Bahkan harapannya tadi disampaikan bahwa itu bisa memasyarakat di lingkungan sekitarnya. Jadi yang misalnya kita sasarannya 25, harapannya dengan adanya bibit nanti diberikan kepada tetangganya, tetangganya juga akan mengupayakan hal yang sama terkait tentang apa yang kita tumbuhkan. Konsep Lumbung Mataraman ini memang digagas oleh Gusti Kanjeng Ratu Mas yang waktu itu memang dilihat
di Pak Teo tadinya, Pak Teo Suprapto, dilihat kenapa kok tidak bisa dikembangkan. Nah, dengan arahan beliau sehingga melalui dana keistimewaan kita kembangkan. Jadi di sana selain kita kasih bantuan untuk bibit buah-buahan, sayuran, kemudian ikan yang ada diupayakan di ember, di atasnya juga ditanam sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, dan untuk sumber karbohidratnya itu secara swadaya. Jadi mereka harus swadaya sumber karbohidrat, misalnya menanam ubi kayu, menanam ubi jalar, kemudian kalau yang tadi ada yang kentang kelecing ya, kemudian talas, itu sebenarnya bukan dari kita, tapi mereka harus swadaya. Lumbung Mataraman yang dilaksanakan melalui anggaran dana keistimewaan untuk menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta, yaitu dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga. Hal tersebut dilakukan untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan kebun bibit. Usai penyerahan produk pangan lokal, dalam kegiatan tersebut dilakukan pengucapan yel-yel atau odo-odo semboyan Lumbung Mataraman secara bersama-sama. Odo, gio, Lumbung Mataraman, bersama, bersepakat, berbuat, mandiri, pangan, nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur, oyot, kayu, godhong, kembang, woh, iwak, iwen, rojo, koyo. Jos, jangan omong saja. Merdeka! Dalam gelaran Lumbung Mataram Expo 2020 juga digelar talk show dan dialog interaktif bersama dengan tema Lumbung Mataraman Wujud Kedaulatan Pangan Sepanjang Zaman. Talk show tersebut menghadirkan narasumber Ketua Joglo Tani, Teo Suprapto, dan perwakilan Dewan Kebudayaan DIY Argo Twikromo dengan moderator Asikin Khalifah. Tapi bagaimana tadi dengan praktek-praktek yang berhasil itu bisa menarik perhatian KWT-KWT yang lain sehingga mereka dari lingkup terkecil dari keluarga, kemudian lingkungannya, dan disinilah saya kok menemukan suatu keselarasan yang namanya hidup antar tetangga atau di keluarga itu kan lebih akrab, ada persaudaraan, tolong menolong dan sebagainya gitu ya. Dan inilah sebetulnya tadi sudah dikatakan yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa ini atau kita, karena di berbagai tempat itu seperti itu, bahwa bagaimana mereka merengkuh yang namanya lingkungan mereka secara bersama-sama. Seiring dengan bangkitnya semangat keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dengan tagline Jogja Istimewa, Jogja Gumerega. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kearifan lokal dalam sistem pertanian yang menggerakkan lagi masyarakat untuk mengembangkan komoditas pertanian lokal seperti dalam Serat Centini, yaitu Polo Kesampar, Polo Baruah, Polo Gumantung, dan Polo Kependem.
dan kita tidak usah jagake pangan dari luar DIY, ya, jagake pangan dari lingkungan di luar lingkungannya, tapi mereka bisa mengupayakan apa kebutuhannya itu dari mengupayakan secara maksimal dan optimal di lingkungannya sendiri. Lumbung Mataraman menjadi salah satu upaya dalam melestarikan budaya pertanian di DIY, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta menambah penghasilan keluarga. Lumbung Mataraman yang dikembangkan di DIY memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah untuk menanam sayur, buah, dan budidaya ikan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, Lumbung Mataraman juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata. Lumbung Mataraman ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Melalui Lumbung Mataraman ini, masyarakat, khususnya kelompok tani, dapat merasakan manfaat adanya bantuan hibah dari pemerintah daerah DIY dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, hemat pengeluaran belanja, dan juga adanya peningkatan pendapatan keluarga. Mendapatkan bantuan Lumbung Mataraman ini dan dari Lumbung Mataraman itu kita sangat bermanfaat sekali ya. Lumbung Mataraman ini lebih ke dengan slogan nandur opo sik dipangan, mangan opo sik ditandur, atau bahasa Indonesianya kita menanam apa yang bisa kita makan atau memakan dari hasil tanaman. Sehingga kelompok kami yang terdiri dari ibu-ibu 35 anggota ini setelah dapat Lumbung Mataraman ini, karena posisi kelompok kami itu sudah sempit ya, perumahan itu sudah padat sehingga jarang ada lahan yang besar, lebih memanfaatkan lahan sempit di pekarangan masing-masing. Bisa menyediakan mensubsidi diri sendiri kaitannya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, akhirnya medik sendiri ya. Jadi ibu-ibu semua jadi ngetren, pengen nandur, pengen menanam sendiri. Kami sangat berterima kasih dengan adanya Lumbung Mataraman yang diberikan oleh Provinsi DIY untuk utamanya Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman ini ada 6 yang dapat Lumbung Mataraman. Kami sangat bermanfaat karena sudah dibantu sehingga menambah perkembangan dari KWT yang mendapat Lumbung Mataraman kami, dan semakin lama semakin bertambah pada masyarakat lainnya. Meskipun belum masuk di anggota KWT, tapi mereka pada menanam sendiri di pekarangan-pekarangan masing-masing. Manfaat Lumbung Mataraman bagi masyarakat dan bagi kelompok Lumbung Mataraman itu sendiri. Lumbung Mataraman sangat mendukung untuk mengatasi KRPL atau kebutuhan pangan harian, kebutuhan pangan lokal, di mana Lumbung Mataraman menegaskan di pangan lokal yang pangan itu sebenarnya ada di seluruh di Nusantara ini. Di Lumbung Mataraman itu sendiri dipokokkan poin kembali ke tanaman seperti tanaman sayur mayur yang harus ditanam di lingkungan. Tanaman buah itu diambil tanaman buah yang tanaman zaman dahulu. Kegiatan di lingkungan kami juga mengikuti pola tanam menanam sesuai dengan yang kami lakukan. Itu juga terimbas di lingkungan kami. Bahkan kami menjadi poin juga mengimbas ke anak-anak sekolah, itu juga ada juga di lingkungan kami itu untuk edukasi anak sekolah. Nah, itu jadi menurut saya Lumbung Mataraman ini sangat bagus karena memang ini menggugah kita untuk kembali ke tanah, bisa nandur ngopo tuku itu nek untuk slogan di Kabupaten Kulon Progo itu sendiri, atau nek kita Lumbung Mataraman
mangan opo yang ditandur, nandur opo yang dipangan itu sangat bagus sekali. Kami sudah sangat merasakannya. Banyak manfaatnya. Di samping kita akan memetik sayur, kita sudah ada sayuran untuk kita sayur sehari-hari. Kita ada banyak manfaatnya juga dari ayam, karena ayam bertelur akan kita bikin telur asin juga. Kemudian dari umbi-umbian kita manfaatkan untuk hasilnya sebagian kita masukkan ke kas KWT, sebagian kita bagi untuk masyarakat, khususnya KWT, anggota KWT Ngudi Manunggal. Dan di samping itu juga dari kita terbentuk juga suatu perkumpulan yang nantinya ke depannya kita akan membentuk suatu koperasi. Insya Allah sekarang sudah ada wadahnya untuk tempat penjualan di dekat logo. Jadi ini sesuatu yang luar biasa di kelompok tani di Wasang Remboko di Kampung Jatimulyo, Kecamatan Tegal, Yogyakarta. Kita hidup di tengah kota, tetapi alhamdulillah kita tetap bisa berkarya di dunia pertanian. Dan memang di kelompok tani di Wasang Remboko ini yang fenomenal adalah kita sedang kembangkan yang namanya ketahanan pangan lokal kentang kleci. Dan kentang kleci ini sungguh luar biasa ternyata, yang banyak orang melupakannya, dan karena ini memang dari segi penanamannya itu cukup mudah, tetapi menunggu hasilnya itu harus lama karena harus minimal 6-7 bulan baru akan menghasilkan buah seperti ini. Nah, tetapi kemudian kami mencoba mencari hal-hal yang bisa kita olah segera mungkin, karena namanya di kota harus segera jadi duit, sehingga kita harus segera olah apa yang. Nah, alhamdulillah kemarin kita temukan olahannya dari daun sampai daun, kemudian akar dan sebagainya bisa kita olah dengan berbagai macam olahan. Contohnya adalah ini, yang cukup simpel mudah adalah dari daunnya. Ini kita bikin jadi daun crispy, daun crispy. Ini luar biasa dan ini sangat mudah, menanamnya mudah, dibikinnya juga mudah dan bisa segera dinikmati. Tidak harus menunggu sampai 6 bulan, tetapi juga sambil menunggu sampai 6 bulan kemudian bisa melihat ini. Dan ini akan memperkaya luar. Alhamdulillah kita ada satu anggota kita yang memang menguasai betul dalam hal olahan ini. Lumbung Mataraman ini bagi kami orang perkotaan memang sangat terasa sekali. Tetapi akan tidak terasa sekali manfaatnya ketika kita tidak berinovasi dan kreatif. Nah, kemudian memang kami harus betul-betul bisa olah dan pola. Nah, kemudian memang kami melakukan inovasi dari mulai menanamnya, kemudian pemasarannya. Dan nandur apa yang dipangan, mangan apa yang ditandur. Nah, itu memang kami harus kreatif betul, menanam apa yang kita senang dimakan, tetapi tidak menanam apa yang tidak kita bisa makan. Tetapi kalau ada orang yang pesen dan itu memang kita bisa menanam, maka harus kita buatkan karena kita bisa jual. Nah, kemudian dari olahan itu kami tidak harus sampai menunggu sampai ke panennya. Ada yang bisa panen, tapi ada juga yang bisa segera dijual. Nah, sehingga dengan kita ada yang bisa dijual segera ini, sehingga kita untuk bisa ke kolaborasi lagi Lumbung Mataram bisa terus berkarya. Nah, inilah, dan terima kasih karena dengan Lumbung Mataram ini menjadikan kami lebih bisa kreatif dalam hal inovasi. Lumbung Mataraman diharapkan menjadi lumbung pangan hidup yang berbasis dari rumah tangga dan dalam pengembangannya mampu menjadi lumbung desa yang dapat mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.